sayang. Feni. Hey. Zara, di mana kau? Di mana? Di ruang konferensi tentu saja. Siaran langsung untuk kalian semua. Apa? Zara, apa kau sudah gila? Malas-malasan di jam kerja. Apa kalian mau gaji dipotong? Itu aneh, Bos Sean. Satu-satunya yang gak bekerja, kelihatannya itu kamu. Zara, cepat matikan semua ini. Aku baru saja tidak berpikir lurus. Apapun itu, kita bicarakan di rumah ya. Ayo. Enggak. Zara, aku mengaku aku salah. Jangan coba keberuntunganmu. Kamu bajingan, jangan memaksa. Apa yang kau lakukan? Zara, itu proposal proyek grup Zendi. Proyek berharga ratusan miliar. Kalau aku nggak bantu kamu saat itu, apa bisa kau mulai perusahaan ini? Kalau aku nggak negosiasikan proyek ini, kau bisa dapat. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau selingkuhi aku? Biar aku kasih tahu, ini semua belum selesai. Berhenti di sana. Zahra, sekarang bawa proposal proyek itu dan kembalikan kepada aku. Kalau tidak, aku pastikan kau tidak bisa temukan pekerjaan lain di kota ini lagi. Sean, apa kamu ancam aku lagi? Zahra, aku akui, kau cukup mampu. Tapi kau jangan lupa, aku adalah bos perusahaan ini, bukannya kau. Untuk apa kalian semua masih di sini? Cepat keluar sana, atau aku pecat kalian semuanya. Tulis. Zahra, bagus seperti itu. Di masa depan, cobalah lebih baik pada perusahaan. Ingatlah ini. Ini aku yang memecatmu. Zahra, kau tunggu saja. Aku pastikan perkataanku. Kalau kau dapat pekerjaan di kota ini, akan aku makan topiku sendiri. Saat kami periksa latar belakangmu, bos lamamu bilang kalau kau sering bolos tanpa alasan. Kami tidak bisa menerimamu. Selain itu, perusahaan kami tidak mau merugikan grup Hena. Kau pergilah, berhenti menggangguku. Zahra, itu benar dia. Zahra, itu benar dia. Bu, ibu tidak perlu khawatir. Aku akan segera membawa menantu untuk ibu. Menantu? Siapa? Jaka! Jaka! Aku harap semua berjalan dengan baik, Ayah. Oh, Bu Zahra. Aku tidak menyangka orang sepertimu akan merendahkan diri untuk interview kerja magang. Gak sangka aku bertemu kamu di sini. Aku harusnya cek ramalanku sebelum kesini. Kejam sekali. Peruntunganku sial hari ini. Bertemu mantan pacarku saat cari kerja. Enggak, tunggu. Mantan pacar. Oh, astaga. Jadi kelihatannya dia sama sepertiku mencampakan orang setelah 3 tahun. Zahra, apa pacarmu punya tanggal kadaluarsa apa cuma berlaku selama 3 tahun? Lalu menggantikan mereka? Satunya putus karena pergi ke luar negeri, satunya lagi selingkuh. Gak satu pun dari kalian baik. Aku kembali dari luar negeri sekarang. Jadi aku rasa sekarang aku pria baik kan? Penyu? Seperti kura-kura kalau kamu tanya aku. Kamu pergi ke luar negeri untuk sekolah habiskan ratusan juta. Dan kamu kembali cuma untuk melamar magang. Kamu gak lebih baik dariku. Wanita ini, dia pikir aku anak magang.
lulusan dari Harvard ya? Suatu kebetulan kan? Kami juga lulusan dari Pernah sana. dapat proyek 300 miliar sebelumnya. Aku kebetulan punya klien bernilai puluhan triliun. Kita harus sering ngobrol nanti. Tentu. Gelar tinggi, proyek ratusan miliar. Apa aku bisa dapat pekerjaan ini? Aku pastikan di kota ini kau tidak akan dapat pekerjaan. Bajingan, tunggu saja. Jaka, ayo bekerja sama. Kerja sama apa? Ini rencana yang kau buat hari ini, yang akan membuat kita berdua terpilih. Itu benar, tempat kerja itu arena tempur. Ternyata semua orang terlalu bodoh. Interviewnya dimulai, kalian bisa masuk sekarang. Bos Jaka, bukannya seharusnya ada rapat? Kenapa harus interview sendiri? Bos Jaka. Bos Jaka. Oh iya, itu benar. Ini Bos Jaka. Kamu aktor yang bagus ya, menipu orang pertama secara langsung. Oh, Pagi ini rapatnya dibatalkan. Dan juga untuk interview biar aku yang seleksi mereka. Baik Bos Jaka. Jangan buka identitasku di depan ya. Sudah, pergi sana. Bukankah dia mau interview? Orang dengan tampilan tidak profesional. Bagaimana kita bisa menerimanya? Benar sekali. Itu baru semangat. Dari Universitas Harvard, itu gelar yang bagus. Tapi kami mencari seseorang dengan pengalaman kerja. Kamu bisa pergi sekarang. Nona, apa bisa kamu terima 996 jadwal tanpa gaji lembur? Benar, perusahaan akan buat kamu kesal. Hei, Berat sekali, jantung sakit, mungkin bisa mati karena lembur. Terlalu kurus, sangat kurus, darah rendah, bisa gampang sakit. Selesai. Selanjutnya, yang kita lakukan cuma kasih hasil ini ke HRD yang asli dan kita akan diterima. Jaka, apa kamu gak terima kasih padaku? Apa yang kamu lihat? Ini untuk dilihat HRD. biar aku perkenalkan diri. Aku HRD hari ini. J-A-K-A. Jadi, kamu HRD terkenal dari grup Zendi, toh. Bos, aku sudah salah. Tolong maafkan aku. Hei, demi pertemanan masa kecil kita, demi kita yang pernah berpacaran, biarkan aku lolos, oke? Astaga, aku kehabisan pilihan kali ini. Kalau grup Zendi menolakku juga, aku benar-benar... Aku tidak bilang aku menolakmu. Jadi maksudmu adalah... Jadi asisten pribadiku saja. Aku? Kamu mau aku kerja di bawahmu? Zahra, jangan bilang kau tidak puas dengan posisi yang aku siapkan untukmu. Baiklah, aku akan lapor tepat waktu besok. Bagus, sampai jumpa besok. Bye-bye anak kecil. Jaka! Satu hal terakhir untuk hari ini. Mulai hari ini, saat kalian melihatku di perusahaan, kalian panggil aku Pak Jaka. Paham? Pak Jaka. Kenapa tiba-tiba beliau mengubah namanya jadi Pak Iya. Jaka? Kenapa begitu, Pak? Lakukan saja. Aku harus merepotkanmu saat ini untuk gantikan posisi CEO sementara. Baik. Apa jadi asistenku itu menyakitkan? Kenapa dia belum sampai? Zahra, keluarkan. Di mana kau sembunyikan file proposalnya? Berikan padaku. Aku pakai hati dan jiwaku untuk itu. Jangan coba pikirkan itu. Nggak ada alasan aku kasih kamu, dengar? Hei, jangan paksa aku pakai kekerasan. Itu handphonemu kan? Serahkan padaku. Kau, Pose yang bagus, ayo, tersenyum. Zahra, kau. Hei Pak, memulai perkelahian serangan disengaja. 10 hari dalam tahanan dan denda 500 juta. Siapa kau? Aku manajer Jaka dari grup Zendi.
Dan ini asistenku, Zahra. Oh, Zahra. Tidak heran kau berhenti begitu saja. Ternyata kau sudah merayu pria lain. Asisten manajer. Wih, aku yakin posisi ini kau dapat setelah tidur dengannya, iya kan? Aku tidur dengannya, lebih baik kau bunuh aku. Apa maksudmu? Aku dan wanita ini? Tidak mungkin. Sean, kenapa kamu gak pergi dari sini? Gimana bisa kau gak tahu malu? Kalau kamu bilang satu hal menjijikkan, aku lempar sarapanku ke wajahmu. Baiklah, aku pergi. Tapi berikan file proposalnya padaku. Bajingan gak tahu malu, jadi kamu gak mau pergi, ha? Penjaga, cepat dan tangkap bajingan ini di sini sebelum dia rusak citra perusahaan. Zahra, biar aku beritahu kau. Tanpa proposal itu, proyeknya masih tetap jadi milikku. Kau tunggu saja. Hah, mimpi sana kalau kamu bisa dapat proyekku. Proyek itu milik kita kan? Bukankah itu maksudnya memilih perusahaan mana? Itu sepenuhnya terserah kita. Jaka, jadi kamu bisa biarkan aku gabung ke tim proyek. Aku benar-benar gak mau sesuatu yang bagus diambil oleh bajingan itu. Trik ini tidak mempan untukku. Kau baru saja diterima menjadi asisten. Apa kau pikir kau bisa? Benar juga. Lagian kamu cuma manajer kecil, gimana mungkin punya kuasa? Aku rasa aku terlalu berharap padamu. Aku sudah tanya hal yang gak mungkin. Sebenarnya, mungkin ada cara. Cara seperti apa? Jaka, kamu menang. Tinggallah bersamaku. Kamu bajingan, ini hukumanmu. Kau mau coba bunuh aku? Kau tunggu dan lihat saja kalau dia akan ambil proyeknya. Tinggal bersama maksudnya. Tidur di kamar yang sama, bukan di kasur yang sama. Selain itu, bubur telur dan babi buatanmu sangat enak. Kemarin kamu buat aku jadi bawahanmu. Hari ini kau buat aku jadi pembantumu. Mimpi. Sudah siap, sarapannya sudah siap, Tuan. Pak Jaka bisa makan sekarang. Ini jam 7.30. Kalau kau tidak pergi sekarang, kau akan terlambat. Apa? Tunggu, bukannya kamu mau pergi? Manajer tidak perlu masuk kerja. Hah? Proyek resortnya bagaimana kelanjutannya? Bos Jaka, saat ini ada tawaran. Kami sementara kerjasama dengan grup Hena, tapi belum tanda tangan kontrak. Bagus. Bawa Zahra ke dalam tim proyek sebagai pengambil keputusan. Bos Jaka, Bu Zahra baru saja masuk kerja. Dia belum layak kan? Bilang saja ini perintahku. Zahra, aku perlakukan orangku dengan baik. Proyek harga ratusan miliar sebagai imbalanmu buat sarapan. Kesepakatan yang tidak buruk kan? Hasin sekali. Zahra, kau menjebakku lagi. Pak Tom, kamu mencariku. Biar ku kenalkan padamu. Di sini adalah pemimpin grup Hena, Sean. Dia juga partner masa depan kita untuk proyek Resort. Bos Sean, biar aku kenalkan kepadamu. Ini karyawan, tidak perlu. Kami sudah saling kenal. Zahra, aku beritahu kau, tanpa kau, proyek ini masih milikku. Zahra, kenapa kau melamun? Cepat ambilkan Bos Sean minum. Kau tahu kan apa kesukaanku? Latte, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, oke? Ayo cepat, atau kau mau dipecat pada saat magang. Baiklah. Pak Tom, aku dengar orang dari atas diterjunkan jadi pengambil keputusan. Tidak akan timbulkan masalah kan? Jangan khawatir, kau tenang saja. Pengambil keputusan ini cuma formalitas. Baguslah. Oh, kau kelihatannya tidak senang. Maksudku lihat dirimu. Kalau kau masih di grup Hena, proyeknya mungkin kau masih dapat bagian. Kau tidak perlu berakhir jadi anak magang siapkan minuman untuk tamu.
Aku lebih baik jadi bawahan Jaka daripada bekerja seperti anjing untukmu. Begitukah? Kalau begitu, kau harus ke Pak Jaka tidur dengannya lagi dan memohon dia untuk membuatmu jadi pengambil keputusan. Bosean, apa kau bercanda? Dia itu cuma anak magang. Bagaimana dia bisa layak untuk proyek ini? Hah? Halo? Halo Bu Zahra, keputusan Bos Jaka sudah final untuk proyek resort. Anda akan menjadi pengambil keputusan. Aku? Jadi tugas pengambil keputusan apa tanggung jawabnya? Bisakah aku memutuskan siapa yang akan jadi partner kita? Bos Jaka, itu cuma proyek ratusan miliar. Terserah apa yang dia lakukan. Biarkan saja, jangan khawatir. Tentu saja Anda bisa. Anda pengambil keputusannya. Proyeknya jadi tanggung jawab Anda. Tidak masalah mau atau tidak. Baiklah. Zahra, aku panggil kau ke sini untuk temani aku, bukan untuk pergi dan telepon. Wow, sikapmu itu. Percaya atau enggak, cuma dengan satu kata aku bisa putus kerjasamamu dengan grup Zendi. Pergi kau. Pak Tom sudah memberitahuku pagi ini kalau mereka terjunkan seseorang untuk jadi pengambil keputusan proyek. Pendukungmu, Pak Jaka, tidak peduli seberapa kuat dia, apa dia bisa lebih kuat dari pengambil keputusan baru? Iya, apa ada kemungkinan kalau aku adalah pengambil keputusan itu? Kau? Berhenti bermimpi. Berhenti bermimpi. Kau ini begitu bodoh. Tidak heran kau harus melayani orang untuk bisa masuk. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja memecatmu. Kamu? Cepat ambil barang-barangmu dan pergi dari sini. Bukankah kau sebelumnya arogan? Sekarang bahkan kau tidak bisa magang. Dan kau mau melawanku. Memohonlah di jalanan. Kau apa? Kau mau aku? Ada apa ini? Zahra, pria simpananmu di sini. Lebih baik kau cepat dan memohon padanya. Mohon untuk biarkan kau tinggal. Sean, apa kau tahu siapa yang memegang proyekmu sekarang? Bro, mereka sudah datangkan kepala proyek dari atas. Kalian berdua bukan siapa-siapa. Masih saja mau melawan. Lupakan saja, kita nggak bisa melawannya. Terus kenapa kalau kita dipecat? Pak Jaka, jangan takut pada level mereka. Ayolah, aku traktir kamu makan. Kenapa kau tiba-tiba bersikap baik? Apa rencanamu sekarang? Kamu bertanya pada aku. Kalau kamu nggak ada di belakangku membantuku, gimana bisa aku dapat posisi pengambil keputusan? Jaka, terima kasih ya. Bantuan ini aku akan membalas budi. Paman, apa kau bisa pinjamkan aku 300 juta? Sekarang aku... Bibi, aku mau pinjam beberapa uang. Jaka? Zahra, apa ini? Ini 300 juta tabunganku, biaya hidupku. Aku khawatir aku nggak bisa simpan, jadi kamu simpan untukku. Seandainya setelah lulus aku nggak dapat pekerjaan, kamu bisa ambil itu dan bantu aku. Aku tidak bisa bawa uang. Enggak. Aku nggak mendengarmu. Kau bantu aku waktu itu. Sekarang, aku punya kesempatan membantumu. Kamu tunggu saja dan lihat. Pada konferensi pers, aku akan pastikan mereka makan kata-kata mereka. Pak Tom, ini sudah waktunya tanda tangan. Kenapa pengambil keputusan belum datang? Bosehan, bersabarlah. Aku sudah desak mereka, tapi mereka belum memberitahuku tentang informasi kontak pengambil keputusan. Maaf, kalian sudah menunggu. Zahra? Bukankah dia sudah dipecat? Siapa yang izinkan dia masuk? Zahra,
biar aku beritahu kau. Kalau aku bisa mengusirmu dari grup Hena, aku pastikan kau tidak ada tempat di kota ini. Sekarang keluarlah. Kalau tidak, jangan menyesal kau nanti. Keluar? Tapi tanpa aku, gimana bisa konferensinya berjalan? Omong kosong apa itu? Sean, aku orang yang sudah kamu tunggu, manajer proyek ini. Aku umumkan bahwa proyek grup Zendi ini, kerjasama ini dihentikan. Sean, kembalilah ke perusahaanmu. Zahra, apa kau sudah gila? Aku pengambil keputusan proyek ini. Proposal proyek yang dikasih grup Hena dan proposal asli benar-benar berbeda. Bukan cuma karena malas, tapi sama sekali nggak layak. Itu karena kau merobek proposal aslinya. Aku orang yang dapat proyek itu. Aku orang yang negosiasi, bukan kamu. Tanpa aku, kamu nggak akan dapat proyek ini. Dan biar aku katakan lagi, aku manajer proyek ini. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Kau cuma anak magang rendahan. Bagaimana mungkin bisa menjadi pengambil keputusan? Aku yakin kau cuma marah kalau aku pecat kau seperti itu. Jadi kau ambil ID pekerja untuk mengacau kerjasamaku dengan grup Zendi. Kau penipu. Beraninya kau berlagak jadi bos di sini. Zahra, kau selesai hari ini. Aku benar-benar manajer proyek. Selain kartu ID yang bisa dicuri, lalu apalagi buktinya? CEO sendiri yang jamin. Apa itu cukup? CEO, seorang CEO. Kamu CEO. Bos Jaka, itu mereka. Mereka mengganggu anak buahku. Bos Jaka? Aku? Bos Jaka, dia kelihatan gak asing. Iya. Itu kau. Bos Jaka. Tadi, siapa yang sebabkan keributan? Mereka berdua. Grup Hena menyuap manajer grup Zendi. Penawar ilegal itu memang benar. Hari ini, grup Zendi akan batalkan kontraknya. Itu benar. Bos Jaka, soal penawaran ilegal aku bisa jelaskan. Grup Hena tidak bersalah. Masalah ini pasti ada yang bicara omong kosong. Bahkan sekarang kau masih berani mengganggu karyawan. Penjaga, biar aku jelaskan Bos Jaka. Lepaskan aku. Zahra, kau tunggu saja. Aku belum selesai denganmu. Hei Pak Tom, mau kemana kamu? Hei Pak Tom, mau kemana kamu? Kamu belum jelaskan masalah hari ini. Kemana kamu mau pergi? Apa yang harus dijelaskan? Sean kerja sama denganmu, apa kau pikir itu bukan masalah? Kau... Zahra, bahkan kalau kau beruntung hari ini dan dapat perlindungan Bos Jaka, lalu kenapa? Aku manajer divisi. Apa yang mau kau lakukan? Apa? Jadi kamu bahkan gak peduli apa yang Bos Jaka bilang? Apa kamu gak mau minta maaf? Alah, itu berlebihan. Nyonya, aku tahu aku salah. Kau tolong maafkan aku ya. Selama tidak dipecat akan aku lakukan apapun. Aku mohon, maafkan aku. Pria ini levelnya sama denganmu. Jaka, apa yang kamu katakan? Kalau begitu, melihat Pak Tom mau menebus kesalahannya, kenapa tidak kita adakan pesta untuk asistenku? Lepaskan, kamu perlakukan aku seperti bawahanmu. Jangan khawatir, serahkan saja kepadaku. Aku akan lakukan perintah. Ayo semuanya, kita angkat gelas kita untuk rayakan Bu Zahra secara resmi gabung di grup Zendi. Dan juga ayo rayakan dia untuk jadi manajer proyek kita. Bersulang. Oh, Pak Tom. Astaga, kau tidak perlu panggil aku Pak. Aku salah satu bawahanmu. Kau bisa panggil aku Tom saja. Ayo,
Selamat ya Bu Zahra. Benar-benar tidak disangka kalau jadi orang penting di sini. Terima kasih. Bu Zahra memang cantik, tapi dia juga layak. Astaga, aku jadi iri. Asistenku tidak bisa minum. Aku yang akan gantikan. Cie, apa hubungan Bu Zahra dan Pak Jaka ya? Dia menggantikannya minum? Sepertinya aku kenal baik Bu Zahra. Tentu saja. Kalau tidak, bukannya aku menyanyiakan status teman masa kecilnya. Jaka, siapa yang kamu remehin? Kamu membuatku mati kutu. Sekarang belum sampai tahap di mana butuh kamu minum buatku. Ayo, kita minum. Iya. Minum. Yang kau tahu cuma minum. Apa kau lupa pas kita tahun kedua kuliah? Bagaimana senior di klub itu memaksamu minum? Kalau aku tidak turun tangan waktu itu, kau sudah mabuk di pinggir jalan. Hah? Kamu berani ngomong gitu? Berapa banyak gelas yang kau minum saat itu? 2 gelas, bro. Terus kamu merangkak ke bawah meja langsung tidur. Aku yang harus bawa kamu pulang. Levelku pas tingkat 2 ya tingkat 2. Aku jauh lebih kuat sekarang. Oh iya, buktikan kalau gitu. Jadi mereka itu teman masa kecil ya? Bu Zahra bawa Pak Jaka pulang. Apa maksudnya itu? Jadi waktu itu mereka pacaran ya? Jadi kita lanjut atau tidak? Ayo lanjut. Apa kau butuh bantuan? Kalau kamu berani masuk ke toilet wanita, aku akan panggil polisi. Aku tunggu kau. Soal anak baru bagaimana menurutmu? Sejarah itu, kau naksir dia juga. Dia manis, bodinya bagus. Kau naksir dia juga. Tampang sih nomor 2 lah. Sekarang dia ini kan penanggung jawab proyek resort. Kalau kita bisa mendekatinya, kita tidak perlu kerja keras lagi. Benar juga. Aku juga dengar kalau pacar terakhirnya selingkuh dan menipu uangnya sampai habis. Aku yakin dia cuma wanita cantik tapi otaknya kosong. Ayo kita bergerak. Kita buat dia mabuk terus bawa dia ke hotel. Lalu kita bisa santai dan bergantung dari dia. Pak Jaka, kalian berdua suka minum ya? Bawakan mereka miras di sini dan suruh mereka minum sampai teler. Pak Jaka, ampun Pak Jaka, aku minta maaf. Zahra. Hei. Apa kamu, Jaka? Jaka. Gak percaya kamu balik. Aku pikir kamu gak akan pernah balik lagi. Karena kau ada di sini, bagaimana mungkin aku tidak kembali? Aku kangen banget sama kamu. Lebih dari yang pernah aku bayangkan. Zahra, aku juga rindu padamu. Hah? Zahra. Fuh. Air, aku mau air. Ini. Dasar pemabuk. Chandra yang bayar malam ini. Sayang kalau nggak dimanfaatin kan? Terus kenapa kau tidak pecat Chandra saja? Kenapa aku harus pecat dia? Bikin musuh buat diriku. Kau tidak seperti ini dulu. Apa bedanya? Kau selalu balas dendam. Jelas siapa yang kau suka dan benci. Dulu,
kau serius sekali soal hal ini. Apa gunanya serius? Aku dulu cukup serius sama kamu juga, tapi akhirnya kamu tetap pergi kan? Zara, kalau aku bisa berikan penjelasan, bisa mulai lagi dari awal. Apa? Waktu itu, lepaskan. Pergi, lepaskan. Farhan, sejak aku lahir, kau tidak pernah peduli padaku. Apa hakmu muncul sekarang dan menentukan hidupku? Karena aku adalah ayah kandungmu, dan kau satu-satunya putra keluarga Abe. Kembalikan padaku. Zahra, itu pacarmu. Kau akan segera menjadi pewaris keluarga Abe kami. Wanita kelas rendah seperti dia tidak pantas jadi menantuku. Siapa pasanganku? Itu bukan urusanmu. Oh ya, kau pikir kau sudah dewasa ya? Hah? Berani bicara satu kata lagi, akan kugunakan koneksi membuatmu dikeluarkan dari kampus. Aku ikut denganmu. Tapi jangan sentuh dia. Aku mau bicara satu hal lagi dengannya. Bawa dia ke pesawat. Biarkan aku bicara. Biarkan aku bicara. Gak usah repot-repot jelasin. Kamu cuma pengecut. Kamu mutusin aku waktu itu. Kamu bahkan gak repot-repot kasih tahu aku. Menjauh, menjauh. Zara. Hei. Jangan sentuh aku. Tutupi badanmu. Nyebelin banget. Jangan sentuh aku. Zara. 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 Dari dulu aku tidak pernah bisa menanganimu. Kamu kenapa di kamarku? Apa? Ini adalah kamarku. Kau mabuk berat semalam. Kau memaksa tidur di kasurku. Peluk dan cium lagi. Nih lihat. Gak mungkin. Apa aku sengebet itu? Ya udah deh. Ya udah, anggap aja kali ini salahku. Bilang saja apa yang kamu mau. Kalau begitu antar aku kerja naik sepedamu. Hah? Naik sepeda? Jaka, bisa nggak kamu diam dikit? Aku tidak gerak-gerak. Kalau sepedanya jatuh salahmu. Itu karena ini kekecilan. Kalau gitu pegangan yang kuat. Kamu apa? Waktunya berangkat. Lihat betapa takutnya kamu. Apa keberanianmu tertinggal di luar negeri? Bagaimana sih kau menyetirnya? Setelah sekian tahun, kau masih belum berubah. Kerja sana, kerja yang benar. Sana, cepat kerja. Ibu ngapain di sini? Kalau ibu nggak datang, kamu bakal jomblo seumur hidup. Ibu, ini kantor, kita bicarakan di rumah. Ibu mau ngomong di sini. Maksud ibu, lihat dirimu hampir 30. Kalau kamu nggak segera menikah, nggak ada yang mau. Ibu. Zara, tadi pagi di rumah, plastismu ketinggalan di mantelku. Lain kali kau lebih hati-hati ya.
Ya ampun, bukannya ini si Jaka? Bu Yati, lama tidak bertemu. Kamu barusan bilang di rumah. Apa ini, kalian berdua tinggal bareng sekarang? Enggak, Bu. Kamu, biar aku jelasin. Apa yang perlu dijelaskan? Kalian pasti sudah balikan, iya kan? Setelah sekian tahun aku masih paling suka sama Jaka. Dia anak yang sangat baik. Jaka. Zahra. Kapan kalian berdua berencana menikah biar bisa punya cucu aku? Jaka, Zahra, kalian berdua kapan berencana nikah biar aku bisa punya cucu? Bu, ibu gila ya? Aku nggak sama dia. Omong kosong, bukannya kalian sudah tinggal bareng? Kami itu buat kerjaan. Aku asistennya sekarang. Dan tinggal bareng juga diatur sama perusahaan. Benarkah itu? Tante, saat ini Zahra dan aku tidak ada apa-apa. Tapi siapa yang tahu masa depan? Ibu tahu ibu nggak bisa mengandalkanmu, tapi nggak apa-apa. Ibu sudah buka situs kencan dan bikinan profil buat kamu. Kencan buta kamu mulai malam ini. Kencan buta? Berpendidikan dan masuk akal, orang baik. Lahir tahun 1980. Apa yang direncanakan gadis ini? Hai. Kamu Pak Wandi kan? Hai. Apakah kamu Pak Wandi? Kau Nona Zahra? Iya. Itu aku. Aku tahu kamu mau menikah, iya kan? Tapi aku nggak mau terikat secepat ini. Aku cuma mau bersenang-senang. Kamu apa? Ini kau sangat tidak sopan. Coba lihat dirimu. Pakaian terbuka begitu murahan. Aku tidak akan pernah menikahi wanita sepertimu. Kuno sekali pria macam ini. Coret. Aku kepanasan. Selanjutnya, kompleks keperawanan. Kamu gak keberatan nafkahi aku sama anakku, kan? Bukannya kau belum nikah? Bagaimana bisa punya anak? Jangan pergi. Gak nyangka kamu begitu tampan. Kalau gitu kita urus surat nikah hari ini. Hantu! Ayo urus suratnya. Tidak punya selera. Luar biasa, luar biasa. Nona Zahra benar-benar tipeku. Kalau kau pikir langsung urus surat nikah terlalu terburu-buru, kita juga bisa pacaran dulu sebentar. Kak Karik, aku rasa mas kawin 200 juta itu nggak cukup. Pantas saja restoran ini bau miskin. Ternyata kamu Zahra. Sial banget. Harusnya aku tetap di kasur. Kenapa? Apa kau dicampakkan oleh manajer yang kau tiduri itu? Terus sekarang menjerat suami kaya? Kamu benar-benar berani. Pergi sama simpananmu tiap hari. Apa kamu gak takut diomongin orang? Kau? Apa? Aku nyinggung perasaanmu ya? Pak, kamu mungkin gak tahu ini. Wanita ini punya karakter buruk. Dia selingkuh di mana-mana. Itu sebabnya saya mencampakkannya. Jangan biarin dia nipu kamu. Kalian berdua tahu cara memutarbalikkan fakta? Aku masih punya video dari konferensi pers itu loh. Gimana kalau kita putar dan lihat? Putar saja. Silahkan putar. Itu semua pasti udah kamu edit. Benarkah? Benar sekali. Lagi pula, posisinya saat ini di grup Zendi sebagai asisten. Dia dapatkan dengan menjual tubuhnya. Kemungkinannya pengecut itu kehabisan uang. Jadi dia mau cari orang kaya untuk dinikahi. Kau sadarlah. Pantas saja di awal kau minta mas kawin yang begitu besar. Gak gitu, jangan dengerin mereka. Aku benar-benar enggak. Beraninya kau mencoba menipu uangku. Cepat pergi. Bicara soal menikahinya. Kau tidak pantas. Kau mau wanita sepertinya. Benar.
Aku justru suka dia karena sombong. Materialistis, wanita matre. Pengeruk harta. Apa ada masalah? Dasar pria gila. Enggak, kalau aku sombong, materialistis, dan matre, dan kamu cuma ambil bunga murahan ini dari meja, itu agak pelit kan? Kau tidak mau ya sudah kembalikan? Enggak. Zahra, aku benar-benar tidak paham. Hah? Aku CEO kekayaan lebih dari 100 miliar, kau tidak mau. Malah mengejar manajer rendahan begini. Aku mau tanya, apa itu sepadan? Apa kamu sudah gila atau ingatanmu bermasalah? Kamu yang selingkuh duluan. Lagi pula, Jaka, apa kurangnya dia dibanding kamu? Tingginya 188 cm, dia punya perut six pack, tampan, serta murah hati. Nggak perlu mikir. Buat tahu siapa yang harus dipilih jadi suami. Apa gunanya jadi tampan? Paling-paling dia cuma gigolo, punya rumah, punya mobil, atau 1 miliar di bank. Biar aku beritahu satu hal. Bahkan kalau dia menabung seumur hidupnya, tidak akan mampu beli 1 mobilku. Kau bilang aku tidak punya uang? Buat semua orang di sini hari ini berapa total tagihan? 800 juta lebih. Tidak. Apakah Anda akan aku yang bayar tagihan semua? Enggak, jangan. Berapa? Lebih dari 800 juta. Kamu harus jual jiwamu ke perusahaan. Uang kecil. Coba berlagak jadi CEO kayak di sinetron. Kamu mau bayarin semua. Beruntung kalau kamu punya 1.000 di kartu itu. Pembayaran berhasil. Apa? Mana mungkin? Bos Jaka sangat murah hati. Benar apa yang dikatakan semua orang? Bukan apa-apa, Bos Jaka. Kau punya rumah dan mobil. Apa gunanya punya miliaran di bank? Kau pernah belikan Zahra sebukit bunga? Kau pernah ajak dia kencan? Uang miliaran di bankmu itu, pernah kau habiskan 1 sen pun buat dia? Orang itu pasti mantan pacarnya, pantas saja dicampakkan, dia pelit banget. Tepat sekali, dan dia masih berani bikin keributan di sini. Kalau aku jadi wanita itu, aku akan pilih pria ini juga. Alasan Sean gak bawa dia ke restoran kelas atas kayak gini? Bukannya udah jelas, Zahra kelihatan sangat miskin dan kumuh. Dia nggak pantas berada di tempat kayak gini. Aku rasa restoran ini cuma karena ada kalian berdua di sini, makanya jadi kelihatan murah. Berhenti iri dengki seperti itu. Sean itu adalah pelanggan VIP. Kamu bisa kerja sebulan penuh dan kamu mungkin cuma berani pesan sepiring salad mentimun geprek. Sebenarnya kalian berdua salah. Pertama, restoran kami tidak pernah pasang harga keterlaluan. Kedua, kalian berdua sudah masuk dalam daftar hitam tempat kami. Jadi tolong segera pergi. Buka matamu dan lihat baik-baik. Aku ini VIP di restoranmu. Kalau kau berani mengusir kami, aku akan menyuruh bosmu untuk memecatmu. Tempat ini milik grup Zendi. Belum lama ini, presiden kami secara pribadi memberikan perintah tidak melayani siapapun dari grup Hena kalian. Jadi, tolong pergi. Satpam, bawa mereka pergi. Ayo. Lepasin aku bisa jalan sendiri. Dadah. Zahra, lihat saja nanti. Lepaskan aku. Lepas. Jaka, barusan dia panggil kamu Bos Jaka. Ya, ini aku apa? Zahra, aku sembunyikan sesuatu darimu. Aku bermaksud menjelaskannya padamu. Gak perlu dijelasin. Aku udah tahu. Kalau begitu kau serahin sini. Serahkan apa? Tagihan kartu kreditnya. Kamu barusan pakai kartu kredit buat bayar tagihan kan? Siniin, biar aku lihat berapa banyak utangmu. Aku bakal bantu kamu lunasin. Tidak. Uang yang aku habiskan, aku tahu apa yang kau lakukan. Tahu apanya? Dulu pas kuliah, kamu habisin uang jajan setengah bulan buat beli kado untukku. Kali ini malah lebih gila lagi. Aku mau lihat, mana kartu kreditnya? Mana kartunya? Kalau kau mau bantu, kalau begitu kita balikan. Apa kamu sudah gila? Biar aku luruskan. Ini semua cuma taktik. Bukankah ibu memaksamu menikah? Ibuku juga memaksaku. Jadi, kita harus bentuk aliansi. Hei, itu ide yang gak buruk juga. Dan kita saling kenal dengan baik. Kamu gak bakal coba ambil kesempatan dariku kan? Iya. Bagaimana kalau begini? Apa ini oke? Jangan khawatir, aku tidak sengebet itu. Jaka. Lihat, aku bilang
juga apa, Jaka itu pasangan yang cocok kan? Dasar gadis bodoh jual mahal sama kita. Tante, Ibu sekarang gak bakal ngomel-ngomel suruh aku nikah kan? Enggak, tentu saja enggak. Tapi Zahra, dalam 3 tahun terakhir kamu sama Sean itu buang lebih dari 100 juta. Jadi gimana soal uang itu? Ibu, aku bakal urus itu. Aku harus pergi sekarang. lebih dari 100 juta. Zahra, punya berapa banyak uang kau sebenarnya? Kok bisa dihabiskan begitu untuk Sean? Waktu itu perusahaannya baru merintis, dia kekurangan uang tunai. Lagi pula, dulu kamu juga miskin. Aku cuma mahasiswa bangkrut dan aku nggak bisa bantu banyak. Tapi sekarang beda. Aku punya pekerjaan. Aku nggak bisa biarin orang-orang di sekitarku miskin lagi. Gimana kalau jadi miskin? Bikin mereka pergi lagi. Tidak mungkin. Sekarang aku sudah kembali. Uang itu harus kembali juga. Bahkan setiap sennya aku akan suruh orang. Kamu nggak bakal suruh orang buat gebukin dia kan? Apa yang kau pikirkan? Kita semua warga negara taat hukum. Aku akan buat dia kembalikan uangnya. Sekarang ini, apa ada sesuatu yang mau kau buang? Sean, apa menurutmu Bos Jaka datang langsung kali ini buat kasih kita undangan lelang? Berarti dia mau baikan. Zahra itu cuma gadis kecil bodoh. Bagaimana bisa dibandingkan dengan orang sepertiku seorang jutawan? Biar ku beritahu. Ini kesempatan terakhir grup Zendi buat kita. Kau harus manfaatkan. Hah, kenapa kau melihat kalian di mana-mana? Datang ke acara begini, habiskan banyak biaya ya? Hah? Oh, kamu nggak tahu aja harganya puluhan juta. Bosean, aku tidak akan tahan kalung kerajaan malam ini. Aku akan dapatkan itu habis-habisan. Dengan keuanganmu yang terbatas, lebih baik kau pilih yang lain saja. Kalung kerajaan, Sean, kalung ini jangan biarin mereka menang lelang. Beliin buat aku pakai, iya kan? Bicarakan lagi nanti. Pertama kita cari Bos Jaka. Bos Jaka, soal kejadian terakhir kali, aku yang salah. Aku minta maaf. Kalau kau lihat sesuatu yang kau suka hari ini, katakan saja, akan aku belikan. Yang lain biasa saja. Tapi kalung ini benar-benar indah, Bos Jaka. Seleramu bagus. Seorang putri kerajaan dari abad lalu memakai kalung ini. Aku dengar kalung ini bertatakan berlian ungu terbesar di dunia. Tentu saja langka. Karena Anda begitu menyukainya, aku akan memenangkannya untuk Anda. Memberikannya untuk Anda. Anggap saja sebagai tanda ketulusanku. Semua orang sudah berkumpul di sini hari ini. Mungkin semuanya demi kalung ini. Jadi mari kita nggak buat kalian penasaran dan tunjukkan barangnya. Bukannya ini cuma barang tiruan murahan? Perhiasan kerajaan apanya? Bukannya ini cuma barang tiruan murahan? Perhiasan kerajaan apanya? Sepertinya teman wanita Bos Sean tidak mengerti perhiasan dan tidak tahu kapan harus diam. Karena Bos Jaka bilang itu perhiasan kerajaan, maka itu pasti benar. Kalau tidak tahu cara bicara, tutup mulutmu. Kalung ini ditemukan agensi kami secara nggak sengaja. Jadi tawaran awal 50 juta. Mari dimulai. Cuma mulai dari 50 juta, sepertinya tidak butuh biaya banyak untuk cari muka dengan Bos Jaka. 100 juta. 110 juta. Zahra? Apa kamu harus lawan kami soal ini, ha? Nona Feni ngomong apa kamu ini? Lelang itu harusnya adil. Penawar tertinggi menang. Kalau kamu nggak senang, ya naikkan harganya. Kamu? 150 juta. 400 juta. 400 juta. 400 juta buat sepotong perhiasan kerajaan. Sebenarnya sangat murah. Maaf, Bos Jaka. Pacarku sangat suka kalung ini. Jadi hari ini aku terpaksa harus merebutnya. Jangan bilang kalau keuangan grup Hena bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu manajerku. 1 miliar. Zara, waktu kau putus denganku kau tidak punya banyak uang. Kau cuma manajer junior, aku tidak percaya kau bisa mengeluarkan 1 miliar. 1 miliar 1 kali, 1 miliar 2 kali. Kalau nggak ada tawaran lain, selamat kepada Tuan Sean karena menang tawaran 1 miliar, mendapatkan kalung keluarga Wang. Hah? Apa yang kau lakukan? Aku habiskan 1 miliar hadiah ini untuk Bos Jaka. Apa kau bisa menggantinya kalau rusak? Kenapa nggak mampu?
Kakek Herman beli banyak kalung ini untuk cucunya. Kalau kamu suka, semuanya untukmu. Tentu aku bisa membelinya. Kakek Herman beli banyak kalung ini untuk cucunya. Kalau kamu suka, semuanya untukmu. Hah? Oke, sudah selesai. Ayo keluar. Semuanya beres-beres. Pindah ke proyek drama selanjutnya. Apa-apaan ini? Kalian jangan pergi. Bos jangan lupa untuk kirim uangnya. Siap. Nanti malam masuk ke akun. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih semua, hati-hati. Kerja bagus, kerja bagus. Kerja bagus, kerja bagus. Kau mencoba memancingku? Siapa yang mau denganmu? Kamu menipuku puluhan juta. Katanya pinjam karena bangkrut. Aku kehilangan semuanya karenamu. Kamu kira aku bodoh? Zahra, memakai sampah ini untuk melakukan penipuan itu kejahatan. Aku penjarakan kamu. Siapa bilang penipuan? Pelelangan hari ini sangat legal. Lagi pula aku sudah bilang, kalung ini kalung keluarga Wang. Kalian sendiri yang mengira ini kalung keluarga kerajaan. Sekarang aku harus apa? Kalau memang bodoh, selalu saja bodoh. Jangan terlalu sombong. Bosmu, Pak Jaka, masih duduk di situ. Kau mau menghina bosmu sendiri? Bu Zahra, silakan ke bank dan kirimkan uangnya. Uangnya susah-susah kita rebut kembali. Kau akan merasa lebih baik kalau uangnya di kantongmu, kan? Terima kasih Pak Jaka atas bantuan Anda. Aku akan pergi sekarang. Mulai kini kuhabiskan hidupku melayanimu. Ayo cepat sana. Masalah ini akan aku urus. Kau mau kemana? Pak Sean, orang di depanmu ini pemimpin grup Zendi yang sebenarnya, Pak Jaka. Orang di depanmu ini pemimpin grup Zendi yang sebenarnya, Pak Jaka. Bukannya kamu cuma karyawan biasa? Sejak kapan kamu jadi Pak Jaka? Aku. Zahra suka, jadi aku menurutinya saja. Meski kau pemimpin grup Zendi, kau tidak boleh memakai kalung palsu untuk menipu orang. Berliannya asli. Aku cuma takut Zahra khawatir. Jadi aku memakai barang murahan. Aku bukan orang sepertimu. Aku tidak mau menipu orang. Ini milikmu. Iya. Ini. Kalau kalung ini asli, harganya pasti miliaran. Bukannya kamu merugi? Lalu, yang ku bilang, aku cuma mau Zahra senang. Jangan senang dulu. 2 tahun ini korupsi penyuapan, penggelapan dana perusahaan, semua terjadi di grup Hena. Kalian yang melakukan itu kan? Bagaimana kau bisa tahu? Sekadar informasi. Wartawan sudah siap menulis cerita mereka. Semoga beruntung. Zahra, kamu sudah baca beritanya? Ada apa? Grup Hena hampir bangkrut. Bukannya nggak kaget? Sejak bos kita bilang dia nggak mau kerja dengan Hena, banyak perusahaan membatalkan kerja sama mereka dengannya. Setelah itu terbuka juga ternyata mereka ambil jalan pintas, lalu bos mereka menggelapkan dana. Sekarang mereka musuh publik. Yang kamu tanam, yang kamu tuai. Zahra, aku mohon maafkan aku. Oke, aku tahu aku salah. Zahra. Lepaskan aku! Apa yang kau lakukan? Zahra. Lepaskan aku! Apa yang kau lakukan? Zahra, aku salah. Aku orang jahat. Semua ini salahku. Bisakah kau memohon kepada Pak Jaka untuk tidak menghancurkan grup Hena? Grup Hena sudah jatuh sampai ke titik ini. Itu semua karena ulah kalian. Zahra, katakan berapa uang yang kau mau. Aku setuju berapapun. Apapun yang kau mau aku berikan. Aku mohon maafkan aku. Aku mohon. Pak Jaka. Uang sampahnya. Jangan sampai aku melihatnya. Baik. Pak Jaka, grup Hena itu kehidupanku, Pak Jaka. Tolonglah Pak Jaka. Jangan rusak grupku, grup Hena. Pak Jaka. Kerja bagus, kamu punya aura CEO deh. Membuang sampah itu sangat mudah. Katakan, gimana bisa grup Hena bangkrut dalam semalam? Mereka pasti membuat orang yang salah marah. Caramu mengatakannya seolah kamu yang melakukannya. Karena aku yang melakukannya. Iya benar, kamu hebat iya. Lagi pula kamu CEO grup Zendi. CEO pemilik kartu hitam, Pak CEO bergaji miliaran. Kau... Semuanya, tolong diam. Aku ingin memperkenalkan karyawan baru, Bu Linda Yena. Dia supervisor baru di perusahaan kita. Kita sambut tepuk tangan.
masih berusaha membiasakan diri, semoga kalian membantuku. Wow, dia cantik sekali. Sikapnya juga sangat sopan. Kamu ini nggak tahu dia siapa? Dia putri tertua keluarga Yena. Waktu di luar negeri dia aktris teater populer. Gak heran dia sopan. Kenapa dia di sini? Kenapa anak keluarga terkaya kerja di sini? Aku juga dengar waktu di luar negeri dia merayu Pak Jaka. Kali ini dia mengejarnya ke perusahaan ini. Semua itu demi Pak Jaka kan? Ternyata ini wanita yang disukai Jaka selama bertahun-tahun. Gak nyangka. Kamu pasti Zahra. Waktu di luar negeri aku dengar soal kamu. Bisakah kamu tunjukkan perusahaan ini? Aku saja. Sedang apa kau di sini? Jaka, kamu sungguh lupa. Dulu Paman Farhan sudah menjodohkan kita untuk menikah. Kali ini aku kembali untuk menikahimu. Kalian berdua saling kenal. Waktu aku kerja di luar negeri, kita pernah bertemu. Bu Zahra, bisakah kamu menunjukkanku kantor ini? Tentu, silahkan ikut. Ini ruang pertemuan kami, ini kantor CEO. Silahkan dilihat-lihat. Sebenarnya aku pernah dengar tentang kamu. Kamu kan yang mengungkap penyuapan grup Hena? Oh, bukan apa-apa. Tanpa Pak Jaka, tanpa dia, aku nggak akan bisa melakukannya. Wanita ini, kenapa dia sombong sekali? Kamu dan Pak Jaka sangat dekat. Kalian berdua berpacaran. Sebaiknya nggak membicarakan soal status palsu kami di kantor. Enggak juga. Kami cuma teman masa kecil saja, sangat dekat, cuma begitu. Aku iri sekali. Gak sepertiku, aku masih mengacuhkan pacarku. Sekarang aku harus pulang untuk mencarinya. Jangan-jangan kamu dan Pak Jaka... Jaka apa? Bu Zahra, kerja sana. Bu Linda tidak apa-apa sendirian. Oh, tunggu. Masih banyak soal perusahaan yang gak aku kenali. Kalau Bu Zahra gak melakukannya, Pak Jaka yang akan menemaniku. Hah? Sedang apa kalian? Linda, kok gila ya? Kenapa? Waktu di luar negeri, bukannya ini cara kita saling menyapa? Apa maksudmu ini cara kita menyapa? Aku berusaha menghindarimu, bahkan menyapamu. Oh, bukannya kalian cuma bertemu beberapa kali? Kenapa menyapa orang saja harus cium pipi? Ini dia yang kubicarakan, pacarku. Apa? Jangan bilang waktu kita bertengkar setelah kamu pulang, kamu balikan dengan Zahra. Hah? Tapi kita belum sah putus. Itu selingkuh namanya, iya kan? Oh, jadi Pak Manajer Jaka itu suka main-main di luar negeri? Zahra, jangan dengarkan kebohongannya. Kami tidak ada apa-apa. Kalau kamu sudah punya pacar, kenapa meminta jadi pacar kontrakmu? Zahra, Jaka? lepaskan. Sepertinya wanita itu masih nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Apa kamu mau aku bantu? Jaka, kamu datang. Sedang apa di sini? Kau akan menikahi Linda. Tentu aku harus datang. Aku sudah bilang, itu tidak mungkin terjadi. Lepas. Begini caramu memperlakukan Linda. Ayah Jaka di sini. Dia bilang dia mengundangmu makan malam. Jaka, aku pulang jauh-jauh dari luar negeri demi menikahi kamu. Kamu nggak tahu secinta apa aku denganmu. Kita saling melengkapi sangat sempurna. Benar. Keluarganya berkuasa dan bermartabat. Linda juga aktris populer. Kenapa dia tersaingi oleh bocah itu? Aku tidak peduli dengan rayuanmu, Ayah. Tapi sekarang ku beritahu, aku tidak punya perasaan untukmu. Jadi sekarang juga cepat keluar. Tapi kita setuju untuk menikah. Paman Farhan sudah janji padaku. Kalau aku umur 25, kamu akan menikahiku. Kamu sudah lupa. Bukannya kamu cuma mempermainkan perasaanku. Kau ini aktris. Apa otakmu sudah berantakan? Kalau tidak bisa membedakan antara naskah dan realita, pergi ke rumah sakit jiwa dan minta obat. Aku biayai berobatmu. Jaka, aku tahu kau suka dengan Zahra. Tapi kau jangan lupa, dia itu cuma wanita miskin, ekonomi, dan status. Kau pemimpin perusahaan AB. Bagaimana mungkin kau menikahi wanita seperti itu? Kau tidak tahu siapa Zahra. Memang tidak perlu ku tahu. Tapi kau jangan lupa, 3 tahun lalu kau keluar negeri denganku. Meski sekarang aku tidak memimpin perusahaan ini, tapi bukan berarti aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jaka, sekarang aku di sini, aku nggak mau melukai siapapun. Tapi ada hal yang
sebaiknya diperjelas. Sekarang hidup Zahra ada di tanganmu. Aku tanya yang terakhir kalinya. Apa kau masih menyukainya? Aku tidak menyukainya. Aku tidak menyukainya. Bagus, Jaka. Nikmati nggak punya apa-apa. Bagus. Seharusnya begitu. Aku mencintainya. Dan di kehidupan ini, aku cuma mau menikahinya. Kau anak kurang ajar. Juga, kalaupun situasi ekonomi Linda sama dengannya, aku masih akan memilih Zahra. Kau ini keras kepala. Gak apa, Paman. Kupikir Jaka ini sementara dibutakan oleh Zahra. Kalau kamu kasih aku sedikit waktu lagi, aku bisa membuatmu jatuh cinta lagi denganku. Jaka, ini nomorku di negara ini. Jangan lupa menelponku, oke? Paman Farhan, ayo. Kau pikirkan baik-baik. Zahra. Zahra, kau di sini? Masuk tanpa menyalakan lampunya. Sekarang kamu menumpahkan air di mana-mana. Malam ini kamu yang bersihkan. Zahra, kau ini sedang apa? Zahra, kau tidak mau aku makan malam hari ini? Apa yang mau dimakan? Bukannya kamu baru makan dengan nona kaya itu? Jangan bilang kau lihat aku makan dengan Linda di restoran. Kau tenang saja biar ku jelaskan. Gak perlu. Aku cuma asisten pribadi, Pak Jaka. Aku gak boleh ikut campur urusanmu. Kamu harus segera jadi pria simpanan nona kaya itu. Minggir biar ku bersihkan. Aku dan Linda tidak ada apa-apa. Waktu dia menciummu, kelihatannya kamu sangat senang ya? Bukan begitu. Sejak kapan kamu jadi pengecut? Atau Bu Linda, dia menyimpan rahasiamu? Jaka, katakan rahasia apa yang dia punya soal kamu, katakan. Oke, aku katakan. Tapi jangan tertawa kalau aku ungkapkan. Jangan-jangan waktu kamu di luar negeri, dia melihatmu kencing di publik ya? Kau ini bicara apa sih? Lalu apa? Sebenarnya Linda ingin aku jadi pria penghiburnya, jadi mainannya. Hah? Apa? Pria penghibur? Jelaskan ini. Sebenarnya waktu di luar negeri, dia sudah ingin aku jadi mainannya. Kau percaya tidak? Uangnya banyak sekali. Dia menyodorkannya padaku seperti ini. Tapi kau tahu aku pria macam apa? Bagaimana bisa menerimanya? Langsung saja aku tolak. Tapi meskipun begitu, dia tetap saja masih merayuku. Dia sangat inginkan aku. Setiap hari, aku selalu berusaha menghindarinya. Tapi ya tetap saja, dia itu masih gila. Memaksaku untuk menerima uangnya. Pria penghibur, kejahatan kapitalisme. Jangan buang-buang tisu. Jadi Begitulah kamu ceritanya. bilang, Aku tidak menyangka waktu aku pulang, dia masih tetap mengejar-ngejarku. jadi kamu bilang uang yang dia kasih itu apakah bernilai rupiah? Tidak. Nilainya US dollar. Kenapa kamu gak mau? Itu uang yang dikasih padamu gratis. Kalau kau bawa setengahnya saja, kita bisa jadi kaya. Zahra, otakmu itu isinya cuma uang ya? Bagaimana dengan harga diriku? Kau bahkan tidak menanyakannya. Tidak satupun. Kamu sudah kasih harga dirimu padaku. Untuk apa kau punya harga diri? Tunggu. Kalau dia masih mengganggumu, itu nggak akan terjadi. Kalau kita jelas-jelas melawannya, dia cuma akan menyusahkan kita. Kita harus apa? Kamu nggak bohong kan? 3 tahun lalu kamu sudah cukup membuat hidupku tersiksa. Kalau kamu lakukan lagi, kupatahkan kaki ketigamu. Tidak. Tentu saja tidak. Sekarang kita selesaikan ini dulu. Lalu yang kemarin itu bagaimana? Aku kurang suka.
Jaka, sedang apa kamu di sini? Aku kesulitan mencarimu. Ada yang nggak kupahami di laporan keuangan ini, bisakah kamu menjelaskannya? Laporan keuangan sesederhana itu kamu nggak paham, dan kamu bisa jadi supervisor. Apa maksudmu? Bu Linda, mungkin maksudnya keahlianmu dalam keuangan nggak sebagus itu. Kamu cepat jelaskan padanya. Aku? Kamu turuti saja maunya sekarang. Kita butuh pekerjaan ini, jadi jangan sampai dia rewel. Kita tunggu sampai menemukan kelemahannya, lalu kita laporkan ke Pak Jaka. Aku yakin dia bisa mengurusnya. Cepat, cepat, cepat. Baiklah. Ayo. Zahra, semua di kantor bertaruh. Kamu dan Jaka akan berpacaran. Kenapa kamu mengarahkannya ke Linda? Kamu nggak apa-apa. Kamu nggak paham. Kata orang kalau dikasih tugas berat, kamu harus merasakan kerja keras. Ayo. Zahra, gimana kamu bisa tahan soal ini? Dia pura-pura polos, aku juga bisa. Jaka, kamu kemana? Aku mencarimu kemana-mana. Oh, Bu Linda, kamu juga di sini. Cepat, pijat pundakku, aku pegal sekali. Kau ini sedang apa? Jangan khawatir, ikuti saja permainanku. Bu Linda, dia... Zahra, aku baru mulai di kantor ini. Aku masih nggak paham dengan pekerjaannya. Aku mungkin butuh Kak Jaka terus. Mungkin kau bisa pergi makan dengan temanmu yang lain. Aku butuh dia untuk sesuatu nih. Bu Linda, mungkin kamu belum tahu, tapi kami ini adalah teman masa kecil. Kami sangat dekat, harus makan bersama setiap hari. Oh iya, Jaka, dia nggak akan makan kalau nggak disuapin. Sini, Jaka. Enak kan? Enak. Hah, Bu Linda, kenapa masih di sini? Oh, mau disuapin juga. Sini, buka mulutnya. Gak usah, aku sudah kenyang. Aku memang bukan pemimpin di sini, tapi masalah sekecil kamu itu urusanku. Zahra ini beraninya mengajak Jaka mempermainkanku. Kamu mau main kotor, hah? Tunggu saja kamu. Jaka, sudah lama sejak kita bertemu. Mau ikut ke sini? Ku traktir. Nanti malam ku belikan minum. Linda, aku bukan pengangguran. Aku tidak bisa main-main denganmu. Kalau begitu, aku ajak Zahra saja. Kesempatan bagus untuk bicara tentang kenapa kamu tiba-tiba ke luar negeri. Sebenarnya itu soal menikahiku. Linda. Pekerjaan lebih penting, setuju saja. Astaga, aku hampir lupa soal pria simpanan. Baiklah, aku janji. Tapi jangan ganggu Zahra lagi. Bu Linda, suppliernya ingin menemuimu untuk berkoordinasi. Kutunggu kamu nanti malam. Kutunggu kamu nanti malam. Kamu bisa. Jaka, kamu datang. Duduk. Aku datang untuk menjelaskan ini padamu. Entah kau mau uang atau proyek perusahaan, aku bisa menyetujuinya. Aku cuma punya satu syarat. Jauhi aku dan Zahra. Tapi... Jangan coba menyudutkanku dengan pernikahan. Yang memutuskannya orang tua kita, dan aku tidak setuju. Memakai sesuatu yang bahkan tidak mengikatku secara hukum itu sia-sia. Jaka, kamu sudah mengungkapkan semuanya. Minum denganku untuk terakhir kalinya, seenggaknya mau kan? Jaka, sebenarnya sejak pertama aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Aku gak nyangka setelah bertahun-tahun, cinta ini masih bertepuk sebelah tangan. Kau banyak bicara. Untung kau aktris, bukan penulis naskah. Kau tidak akan bisa temukan pekerjaan.
Zahra, kamu mau kemana? Lupa gaji lembur? Gak perlu. Aku mau menyelamatkan si bocah polos itu. Hah? Jangan khawatir, Jaka. Kamu gak akan sia-sia kehilangan kepolosanmu. Kalaupun terjadi, tunggu uangku cair. Panas sekali. Jaka, kenapa kamu berkeringat? Biar ku bersihkan. Jaka, kenapa kamu berkeringat? Biar ku bersihkan. Kalau kepanasan lepas saja. Sini ku bantu. Kamu sudah mabuk. Kenapa masih mengelat? Sekarang biar aku selesaikan kesepakatannya. Kenapa Zahra masih belum kesini? Bukankah dia bilang akan bersiaga menyelamatkanku? Berhenti. Kamu sedang apa di sini? Bukannya kamu lembur? Lembur sendirian gak semenyenangkan lembur berdua. Tunggu. Malam ini aku kencan dengan Jaka. Kau siapa merebutnya? Jaka itu cuma tampan. Selain itu, kualitasnya buruk. Kau... Kamu seenggaknya badannya bagus sih. Pria tampan dengan badan bagus ada banyak sekali. Kenapa kamu mau dengan pohon jangkung ini? Bu Linda, malam ini dia milikku. Apa-apaan ini? Zahra, kamu gak boleh pergi. Ayo ke sini, kami temani. Zahra, ku bunuh kamu. Ada apa ini? Lepaskan, jangan pegang aku. Jaka, kamu berat sekali tahu. Lepaskan aku. Tidak. Lepas. Kau bilang aku tidak punya kualitas bagus. Itu cuma untuk menghentikan Linda. Kau hidup denganku selama 20 tahun. Dan kau tidak bisa menyebut satupun kelebihanku. Oke, kamu lepas sekarang dan akan kusebut satu. Gimana? Sebanyak apapun yang kau sebut, kau masih tidak menyukaiku. Apa? Kamu bilang apa? Aku bilang sebanyak apapun yang kau sebut, kau masih tidak suka denganku. Dan kau tidak akan balikan denganku. Jadi kamu masih menyukaiku. Lalu kenapa 3 tahun lalu kamu hilang tanpa pamit? Enggak, lepaskan aku, lepaskan. Ku kasih tahu, kamu selesaikan ini sekarang. Lepas. Tidak akan aku biarkan kau kabur lagi. Jaka kurang ajar, lepaskan, lepaskan, lepaskan. Untungnya wanita ini masih tahu cara melawan orang cabul. Aku capek. Kau sudah gila. Aku cuma berhati-hati jaga-jaga kalau temanku berubah jadi serigala lagi. Aku harus selalu siap melawannya. Pertama, kita ini berhubungan. Secara kontrak. Dan itu cuma demi orang tua kita. Cuma waktu itu kontraknya dipakai. Baiklah, Bu Zahra. Sekarang aku mau mengesahkan kontrak ini. Boleh kan? Itu salah. Aku hampir saja tertipu olehmu. Pertama, kamu harus jelaskan apa yang terjadi 3 tahun lalu. Kenapa tiba-tiba keluar negeri akan kupertimbangkan? Sejak aku dilahirkan, kau tidak pernah mempedulikanku. Kenapa sekarang kau malah muncul seenaknya dan memutuskan untukku? Karena aku adalah ayah kandungmu. Dan kau satu-satunya anak keluarga AB. Siapa pacarku, itu bukan urusanmu. Tiga tahun lalu, ayah sakit keras. Paman Farhan. Paman Farhan. Saat ibuku mengandungku, dia meninggalkan kami. Ibuku tidak pernah mau membicarakannya. 3 tahun lalu,
Dia sakit kritis. Dia paksa aku temui terakhir kalinya. Jadi aku buru-buru keluar negeri. Itu juga pada saat teleponku rusak. Tidak ada cara menghubungimu. Setelah aku kembali kau sudah... Blokir kamu. Iya, itu emang kebiasaanku. Aku minta maaf. Aku salah paham padamu. Jawaban ini aku cukup puas, jadi... Aku perlu untuk perhatikan kamu sementara waktu sebelum pertimbangkan untuk hal resmi. Saat waktunya tiba, akan aku beritahu dia kebenarannya. Astaga. Bibi. Bibi, aku baru saja kembali beberapa waktu lalu. Aku datang menemuimu. Oh Linda, bertahun-tahun kau di luar negeri. Terima kasih untukmu karena sudah menjaga Jaka. Aku cuma cari cara untuk terima kasih padamu. Terima kasih padanya. Kau sebenarnya tahu berapa banyak yang bisa dilakukan Linda. Dan bagaimana dengan anakmu yang berharga itu? Dia tidak tahu terima kasih. Jaka. Kamu baru saja kembali. Kamu belum bertemu Jaka, iya kan? Pas sekali Jaka dan Zahra kembali bersama. Nanti aku akan suruh mereka berdoa bahwa kamu pergi makan. Kembali bersama? Apa aku setuju soal itu? Iya, Bibi. Aku dengar kalau Zahra latar belakang keluarganya biasa saja. Untuk dia bersama Jaka bukannya nggak cocok. Kalau Zahra memang benar keluarganya biasa saja. Tapi wanita itu benar-benar orang baik. Beberapa orang, bahkan kalau mereka kaya nggak bagus kalau berkarakter jahat. Hah, iya kan? Kamu bajingan tua, kalau nggak mau muda harus secara sulit. Sejak kamu mencoba menghentikan aku dan Jaka bersama, kamu nggak perlu hidup lagi. Bibi, aku dengar kamu gak enak badan akhir-akhir ini. Kamu banyak batuk, jadi aku bawakan obat spesial untuk kamu coba. Ini. Minum ini dan kamu akan baikan. Linda, kamu sangat perhatian. Ngomong-ngomong, Jaka bilang dia pulang untuk makan malam. Gimana kalau kamu tinggal di sini dan makan bersama? Tentu saja, Bibi. Jaka sudah pulang. Jaka, kamu kembali. Hei, Zahra, apa yang kamu lakukan di sini? Zahra, kamu di sini. Cepat, ayo masuk. Bibi Vina. Paman Farhan. Siapa yang kau panggil paman? Apa aku memberikanmu izin untuk membawa sampah ini ke rumah? Ini rumahku. Aku bisa bawa siapapun semauku. Kalau kau tidak suka, silakan keluar. Paman, Bibi, aku sudah siapkan Jaka teh hijau kesukaannya. Ayo, aku biarkan kamu coba. Ayo. Linda sudah mulai menyanjung orang tuamu. Lihat, sudah aku bilang dia gila. Seorang gadis kaya yang tersesat. Jangan khawatir, hari ini aku akan buat dia menyerah jadi wanitamu. Jadi, kamu, Jaka, dan Zahra di perusahaan sudah bertemu? Iya, Bibi. Dan di perusahaan, Jaka sering menolong Linda. Jaka, ada apa ini? Bukannya kamu biasanya menjaga Zahra? Aku? Itu karena aku mampu kerjakan tugasku. Aku nggak perlu bantuan Jaka, jangan khawatir. Jadi kenapa kalau dia bantu Linda, apa masalahnya? Linda belum familiar dengan bisnis ini. Selain itu juga harus dilakukan oleh Jaka. Dan juga Linda itu penerus keluarga Yena. Kemampuannya tidak seburuk itu. Aku yakin dia belajar dengan cepat. Terima kasih atas pujianmu, Paman. Linda, kau benar-benar perlu mendukung Linda. Iya, saat dia keluar negeri, dia sangat terkenal jadi aktris. Iya, berbeda dengan orang lain yang kampungan dan tidak berkelas. Aku minta maaf, tapi aku orang yang suka tipe kampungan. Jaka. Paman, jangan marah. Ini teh untuk tenangkan diri. Lihat. Lihat bagaimana ditangani ini. Tidak seperti orang di sampingmu. Begitu bodoh. Siapa bilang aku bodoh? Cukup. Zahra, jangan pikir trik kecilmu bisa buat kau masuk keluarga AB. Orang biasa mau menikahi orang kaya, itu cuma mimpi. Aku menikahi orang kaya? Aku bahkan belum sebutkan kalau kamu paksa anakmu untuk disimpan wanita kaya. Disimpan?
Itu benar, dia itu mulai mengganggunya saat di luar negeri. Dia memaksa kasih 100 juta per bulan. Apa itu benar? Iya. Saat itu aku dan Linda pertama kali bertemu di sana. Dia kira aku benar-benar miskin. Jadi... Tunggu, saat aku di luar negeri aku sudah tahu dia. Gimana kalau begini? Kamu bisa jadi wanitaku. Aku bisa bersih-bersih, masak, dan aku bisa menghemat. Kemampuanku nggak seberapa buruk. Dan aku ini murah, nggak 100 juta, 50 juta saja. Kamu... Zahra, omong kosong apa itu? Gimana bisa Zahra omong kosong? Anak ini cuma coba membuatku senang. Apa masalahnya? Bibi itu nggak seperti Linda. Kamu nggak perlu jelaskan apa-apa. Aku mengerti maksud baikmu, oke? Aku pikir menjadi bos wanita Zahra cukup bagus. Setelah itu Zahra dan Jaka adalah satu paket, iya kan? Iya. Enggak, aku nggak mau makan lagi. Zahra, tunggu saja kamu. Bye-bye. Jaka, kau benar-benar kelewatan hari ini. Satu-satunya bisa jaga keluarga kita adalah wanita dari keluarga kaya, bukan seorang wanita rendahan. Berhenti bicara dan pergi sajalah. Hati-hati, Paman. Jaka, astaga. Linda, jangan khawatir. Kalau masalah Jaka, aku akan bicara padanya. Gak masalah, Paman. Jaka, aku gak mau bersikap keras padamu. Tapi sekarang, aku benar-benar mau melihat wajah Zahra saat tahu kebenarannya. Di pesta tahunan hari ini, aku kira kamu setidaknya sedikit berdandan. Aku kan gak naik panggung. Acara perusahaan ini adalah waktu untuk mereka kasih aku uang, bukan untuk aku keluarkan uang untuk menyewa gaun. Benar. Gak buruk juga. Lihat dirimu, kamu tampan. Pergilah. Melihat kembali tahun lalu, semuanya bekerja sangat keras. Hasilnya luar biasa. Sebagai penghargaan, Bos Jaka memutuskan untuk terapkan 4 hari kerja seminggu. Wow, hebat. Dan juga di tahun baru, kami akan memberikan kepada semua orang kenaikan gaji, yaitu tambahan 20 juta per orang tiap bulan. Bos Jaka, kamu memang terbaik. Jadi, bergabung ke grup Zendi itu bagus kan? Tentu saja, kita punya CEO yang brilian. Kalau dia nggak kalah tampan darimu, aku akan jatuh cinta padanya. Zahra. Sekarang sudah waktunya pesta kita akan dimulai. Semuanya bebas untuk pilih pasangan dansa. Dansa? Aku nggak ingat rencanakan bagian ini. Itu mungkin tambahan terakhir. Kalau aku tahu, aku harusnya sewa orang. Jangan khawatir soal itu, aku sudah ada sesuatu untukmu. Oh, gaun toh, tapi ini nggak terhitung sebagai perjanjiannya, oke? Apa yang kamu katakan? Aku cuma mau membantumu. Aku sudah pikir matang-matang. Sejak kamu dan Jaka punya perasaan yang kuat, gak ada lagi kesempatan untukku. Apa kamu benar-benar menyerah? Jangan bicarakan ini sekarang, pestanya segera dimulai. Selain itu, memakai gaun yang cantik dan dansa dengan orang kesukaanmu, bukankah itu sangat romantis? Sebenarnya, Jaka dan aku akan bertunangan untuk menikah. Bertunangan? Wanita kaya sepertimu gimana bisa tunangan dengan dia? Orang tua kami yang mengaturnya, aku gak tahu pasti. Tapi Zahra, apa kau pikir Jaka akan jadi kekasihmu selamanya? Aku tahu kamu gak akan menyerah. Bahkan kalau dia gak mencintaiku selamanya, gak akan ada jalan dia kasih kamu kesempatan. Dari segi karir, aku ini aktris terkenal. Keuangan, uang di rekeningku gak bisa kamu bayangkan jumlahnya. Latar belakang keluarga, aku sangat jauh denganmu, sangat gak sebanding. Pilihan final Jaka pasti cuma aku. Daripada habiskan waktu bicara dan buat rencana, kamu lebih baik merawat wajah untuk perbaiki kerutan di wajahmu itu. Kamu lihat saja baik-baik ya. Pembukaan dansa siapa yang akan Jaka pilih? Tentu, gaun cantik gratis, terima kasih. Kenapa enggak, ini gratis. Bagaimana? Mana Zahra? Zahra, kenapa kamu cuma menanyakan dia? Apa kamu gak menanyakan aku? Dia adalah pacarku, calon nona keluarga AB. Satu-satunya kepedulikan cuma dia.
Jaka, sebagai hal terakhir, bisakah kau janjikan aku satu hal? Di pembukaan dansa pesta nanti berdansalah denganku. Cuma untuk acara pembukaan, kalau kau berdansa denganku, aku janji mulai sekarang aku nggak akan ganggu kalian. Dan juga, aku juga akan pergi dari grup Zendi. Kumohon. Apa kau yakin? Baiklah. Pembukaan dansa akan segera dimulai. Semuanya, apakah sudah dapat pasangan kalian? Ini akan dimulai. Kamu akan tahu kebenarannya nanti. Jaka, aku sudah siap. Zahra, apakah kau mau berdansa denganku? Zahra, apakah kau mau berdansa denganku? Kenapa, Jaka? Kamu berjanji pada aku. Apa maksudmu kenapa? Oh, dansa kan? Tapi sebelum kau kembali ke sini, kau juga janjikan padaku tidak akan menggangguku lagi kan? Kau masih ingat tidak? Untuk seseorang sepertimu, tidak ada kepercayaan apapun. Sejenak aku berpikir saat akan berdansa nanti aku akan kalah darinya. Jadi sekarang kalau aku memilih Linda, apakah aku akan mati? Belum tentu. Kalau kamu memilih dia, kemungkinan besar kamu diancam. Tidak buruk. Kau memang pintar. Nona Linda, kalau kau lelah, aku bisa bawa kau pergi istirahat. Pergilah. Zahra, lihat saja nanti. Setelah dansa selesai, aku ada sesuatu yang mau kukatakan. Ambilkan mic untukku. Dan saya tidak buruk. Tentu saja, ini talenta tersembunyiku. Biayanya lebih banyak. Oh, kalau begitu mulai sekarang aku akan keluarkan simpanan rahasia. Kalau kau dansa denganku sebulan Wow, sekali. kamu punya simpanan rahasia, ha? Hah? Salah satu yang besar. Semuanya, di pesta kita hari ini di sana, kami punya lebih dari sekedar hadiah. Aku punya kejutan lain untuk kalian. Kalian semua sudah bekerja di perusahaan sangat lama. Aku yakin semuanya belum bertemu Bos Jaka, kan? Tapi gimana kalau aku kasih tahu kalian, kalau dia itu cuma tangan kanan Bos Jaka? Astaga, Bos Jaka di sini. Seperti apa dia? Aku gak sabar. ya? Hah? Tidak sabar Hah? aku. Dia cuma tangan kanan. Bos Jaka itu bagus sekali kalau simpan rahasia. Bos Jaka yang asli ada di sini hari ini di pesta kita. Kenapa kamu kabur? Apa kau punya masalah dengan dia? Semuanya, apa kalian gak penasaran soal siapa Bos Jaka yang asli itu? Lihat di sana. Bos Jaka kita, untuk kelola perusahaan dengan baik, gak segan sembunyikan identitas dan menyamar jadi karyawan biasa. Kamu bekerja keras, Bos Jaka? Oh, Itu Bos jadi Jaka. itu Bos Jaka. Bos Jaka sangat Bos luar Jaka biasa. sangat luar Iya. biasa ya. Bos Jaka, Zahra, kamu adalah CEO grup Zendi. benar. Tapi Zahra, biar aku jelaskan. Pembohong. Zahra. Zahra, tolong jangan marah dulu, biar aku jelaskan. Jelaskan apa? Linda bilang kalian sudah atur pernikahan. Aku awalnya gak percaya, jadi itu semua benar. Kalian berdua memang cocok. Tidak ada apa-apa antara aku dengan Dari dia. awal kamu sudah bohong padaku. Kamu itu CEO dan aku cuma karyawan biasa. Kita berdua gak sama. Itu tidak benar. Zahra, untukku kau tidak pernah berbeda. Aku tidak tahu ayahku adalah orang kaya. Aku itu cuma anaknya. Saat itu agar aku bisa mewarisi kekayaan keluarga. Dia bohong dan bilang dia mati. Jadi maksudmu 3 tahun lalu saat kita putus kamu bohong juga, ha? Semua penjelasanmu gak ada gunanya. Jaka, kamu keterlaluan. Dan kejadian di resort, kamu juga yang atur agar aku jadi penanggung jawab, kan? Iya, Jadi selama ini,
Aku coba selesaikan masalah dan memohon untuk pertolongan. Kamu cuma perlu 1 jari dan bereskan semuanya. Kamu pasti merasa bangga. Aku tidak pernah berpikir begitu. Aku cuma mau membantumu, apa itu salah? Lepaskan aku! Dan kamu bilang Linda ingin jadi wanitamu. Kamu membohongiku. Dan buat cemburu dan khawatir saat bersamaan. Aku yakin Tuan Muda gak pernah sesenang ini kan? Mau buat ini jadi resmi. Mimpi kamu. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Zara! 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 Zahra, kamu bodoh sekali. Pria yang membuangmu 3 tahun lalu. Gimana bisa kamu jatuh cinta lagi padanya? Bukankah aku tidur di sofa semalam? Oh, kau sudah bangun? Cepat dan sarapanlah. Keluar. Kalau enggak aku panggil polisi. Tapi ini adalah rumahku. Baiklah. Aku yang keluar kalau begitu. Zara, soal sembunyikan identitasku, aku memang salah. Tapi aku cuma takut kau tidak menerimaku. Aku minta maaf. Bagus selama kamu paham. Zara, Zara. Kamu pergi duluan semalam. Kamu gak melihat gimana gilanya kita semalam. Iya benar, jadi kapan kau menikah dengan Bos Jaka? Kita putus sudah lama. Ini, tidak masalah seberapa marahmu, kau harus makan. Kalau tidak itu buruk untuk perutmu. Wow, Bos Jaka perhatian sekali. Apa kamu cemburu? Ini untukmu. Kalau begitu tidak usah khawatirkan mereka. Ini punyamu, mereka semua dapat. Siapa Bos Jaka? Ah, di sini. Letakkan saja di meja. Semuanya, aku pesankan sarapan untuk kalian. Tiap orang 1. Semuanya kebagian. Apa aku harus makan? Berpengaruh ke skor kerjamu. Aku makan kalau begitu. Makan, 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 makan. Kamu yang membuatku memakannya. Gadis pintar, gadis pintar. Jaka, masih bicara soal putus. Ini nggak kelihatan seperti putus. Hei, bisa kamu kasih ke Bos Jaka? Zahra, kamu harus kasih ini sendiri. Bukannya aku takut, tapi masalahnya aku sudah ke ruangannya 3 kali pagi ini. Wajah Bos Jaka terlihat marah setiap saat. Dia nggak akan memakanmu. Bu Zahra, Bos Jaka bilang proposalmu sedikit berantakan. Kau diminta ke sana langsung menjelaskan. Gak mungkin. Dia itu cuma mau balas dendam. Semoga aman, Bos. Bu Zahra saat ini terlihat seperti mau makan orang. Kau tidak tahu cara mengetuk pintu? Jaka, trik apa yang kau gunakan sekarang? Aku cuma mau meminta bantuanmu. Hah? CEO grup Zendi yang terkenal itu masih perlu untuk karyawan bantu. Langka sekali. Aku mau membuatkanmu makanan hari ini. Dan kebetulan supermarket ada diskon. Tapi aku masih tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan harga terbaik. Apa ini rasanya enak? Enggak.
Yang sudah dikemas ini harganya mahal. Kamu gak bisa beli ini. Cepat dan letakkan kembali. Kamu harus pilih baik-baik. Ah, ini. Tanpa kemasan pasti lebih murah. Apa kamu bisa kalau tanpa aku? Itulah kenapa aku membutuhkanmu. Kamu bodoh sekali. Aku kasih tahu kamu beberapa kali masih gak ngerti. Iya, Nona. Hei, 2 kupon ini kamu gak bisa pakai bersamaan. Lebih murah kalau beli terpisah. Merepotkan. Keluarkan 100.000 dapat diskon 20%. Lalu kita beli 4 barang terpisah. Sekarang kamu dapat harga bagus. Benarkah? Sekarang kamu tahu. Tapi tentu saja untuk hal ini aku masih bergantung pada bantuanmu. Gak mungkin. Jaka ada sesuatu yang salah. Nyonya Vina mungkin dalam bahaya. Apa katamu? Ibuku kenapa? Aku cemburu karenamu dan Zahra. Jadi aku racuni ibumu. Meracuninya. Linda, kau akan masuk penjara. Jaka, Zahra, aku tahu. Aku harusnya gak begitu. Aku janji mulai sekarang gak akan buat masalah. Tolong maafkan aku kali ini. Memaafkanmu? Mulai hari ini dan ke depannya, keluarga Yena dan Abi tidak akan kerja sama bisnis lagi. Kita selesai. Kesehatan Bibi lebih penting, kita kembali dulu. Ibu. Bibi Vina, apa kamu gak apa-apa? Cepat, telepon ambulans. Bibi Vina, oh enggak perlu. Bibi Vina, kamu bohongi aku. Bibi baik-baik saja, gak apa-apa, jangan khawatir. Bu, bukankah ibu diracun oleh Linda? Bodoh, ibumu ini lebih pintar. Aku jelas-jelas melihat trik kecilnya sejak lama. Aku tahu ada sesuatu yang salah dengan obatnya. Tentu saja aku gak meminumnya. Lalu kenapa ibu tidak bilang dari awal? Buat aku dan Zahra begitu khawatir. Kamu bodoh. Kalian berdua yang harusnya dikhawatirkan, tahu nggak? Zahra, apa kamu masih marah ke Jaka? Mana tanganmu, ayo? Jaka, aku tahu saat itu kalau bukan karena ayahmu pakai Zahra untuk memaksamu, kamu gak akan tinggalkan Zahra dan kamu gak akan keluar negeri. Zahra, melihat kepribadianmu, fakta kalau kamu masih bersama Jaka, artinya kamu masih cinta padanya. Demi aku, bisakah kamu kasih Jaka kesempatan, ku mohon? Zahra, gimana kalau demi aku, bisakah kamu kasih Jaka kesempatan? Hidup bersama artinya tidur di ruangan yang sama, bukan di kasur yang sama. Selain itu, bubur telur dan babi buatanmu enak sekali. Aku benar-benar manajer proyek. Selain itu, kartu ID yang bisa dicuri, lalu apa lagi buktinya? Hah? CEO yang akan menjaminnya sendiri. Apa itu cukup? Aku cuma menyukainya. Sederhana, tidak gila uang. Dan wanita yang baik. Jaka, Aku di sini. Aku selalu di sini. 3 tahun lalu, kamu bilang kamu akan bersamaku selamanya. Lalu kamu tiba-tiba ke luar negeri. 3 tahun kemudian kamu masih bohong padaku. Aku mau menikahimu. Zahra, satu-satunya yang mau kunikahi cuma kamu. Aku janji, ini tidak akan terjadi ketiga kalinya. Apa kau mau? Kamu belum jadi karyawan tetap. Itu kapan aku bisa jadi permanen? Akan kulakukan apapun. Bagus sekali.